Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngajakin kalian untuk mengenal tentang Kabupaten Trenggalek. Dan juga kita akan membahas tentang potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, tapi sebelum itu, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang sejarah Kabupaten Trenggalek pada teman-teman semua. Dari berbagai sumber yang kita dapat, yang kita juga kumpulkan, bahwasanya kawasan Trenggalek ini terletak di daerah Provinsi Jawa Timur, dan kawasan Trenggalek ini telah dihuni selama ribuan tahun sejak zaman prasejarah, dan ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak zaman batu besar seperti menhin, mortar, batu saji, batu dakon, palinggi batu, lempang batu, dan lain-lain yang tersebar di beberapa daerah yang terpisah-pisah. Nah, walaupun banyak ditemukannya peninggalan manusia purba, dan untuk menentukan kapan Kabupaten Trenggalek terbentuk belum cukup kuat karena artefak-artefak tersebut tidak ditemukannya tulisan. Dan baru setelah ditemukannya prasasti Kamsayaka atau tahun 929 Masehi, dapat diketahui bahwa Trenggalek pada masa itu sudah memiliki daerah-daerah yang mendapat hak otonomi atau swatantra. Di antaranya Perdikan Kampak berbatasan dengan Samudra Indonesia di sebelah selatan, yang pada waktu itu wilayahnya meliputi Panggul, Menjungan, dan Prigi. Di samping itu disingkung pula daerah Dauhan, di mana saat itu daerah Dauhan tersebut juga termasuk wilayah Kabupaten Trenggalek. Dan pada zaman itu tulisan juga sudah mulai terkenal. Dan dari situlah terjadi hari jadi kota Trenggalek yang mana diperingati setiap tanggal 31 Januari. Dan lahirnya kota Trenggalek ini tepatnya pada tanggal 31 Januari tahun 1194. Dan adapun nama Trenggalek ini berasal dari kata teranging gali yang memiliki artian terangnya hati. Dan nama teranging gali ini kemudian berubah menjadi Trenggalek yang merupakan pemberian dari Ki Ageng Sinawang. Dan Kabupaten Trenggalek ini memiliki sebuah julukan yang mana disebut dengan Kota Gaplek. Dan mengapa Kabupaten Trenggalek lebih dikenal dengan Kota Gaplek? Karena Kabupaten Trenggalek sendiri merupakan sebuah daerah penghasil gaplek yang merupakan ketela pohon yang dikeringkan. Dan juga bisa gaplek itu diolah menjadi karak, dimasak seperti masak beras, dan dihidangkan bersama-sama dengan air gula merah. Sehingga Kabupaten Trenggalek ini dikenal dengan Kota Gaplek tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Terdapat beberapa potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Trenggalek, ekonomi Kabupaten Trenggalek tahun 2023 tumbuh sebesar 4,92% dibandingkan tahun 2022. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan perkudangan sebesar 10,14%, disusul jasa lainnya dan akomodasi dan makan minum. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 10,8%. Struktur perekonomian di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 25,98%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 18,51%, perdagangan dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,14%, konstruksi sebesar 7,5%, serta pertambangan dan penggalian sebesar 5,82%. Peran 5 lapangan usaha tersebut di dalam perekonomian Kabupaten Trenggalek mencapai 73,50%. Potensi ekonomi selanjutnya yang ada di Kabupaten Trenggalek ialah inovasi BUMDes. Di Kabupaten Trenggalek terdapat 5 BUMDes di 5 kecamatan yang berbeda, yakni di Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul, serta Kecamatan Durenan.
Kelima BUMDes tersebut mempunyai keunggulan tersendiri, seperti BUMDes Willy Sejahtera yang ada di Kecamatan Bendungan yang bergerak di bidang pengolahan susu sapi perah. BUMDes di Kecamatan Watulimo bergerak di sektor serta wisata dan pengolahan pengasapan ikan. BUMDesma di Kabupaten Kecamatan Pule berfokus pada pengolahan empon-empon seperti keperantaraan pasar dalam komoditas biofarma jahe. Yang terbaru, BUMDes yang ada di Kecamatan Pule meluncurkan inovasi baru, yakni stasiun pengisian bahan bakar Pertades bagi masyarakat. Potensi ekonomi selanjutnya yang ada di Kabupaten Trenggalek ialah pelatihan kewirausahaan perempuan. Jadi di Kabupaten Trenggalek terdapat Komunitas Umprintis Indonesia, yaitu organisasi perempuan yang mewadahi para pelaku usaha kecil mikro menengah. Dalam organisasi tersebut terdapat program bisnis bootcamp perempuan hebat Trenggalek, di mana di dalam program tersebut menjadi tempat untuk perempuan mendapatkan pelatihan skill kewirausahaan, mengasah skill berwirausaha, serta memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Hal ini terbukti menciptakan banyak sekali perempuan hebat yang dapat berwirausaha dan dapat menaikkan perekonomian mereka. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tentang analisis teori. Teori yang digunakan pada video ini yakni analisis potensi relatif perekonomian wilayah. Jadi, alat analisis yang digunakan untuk menentukan potensi relatif perekonomian suatu wilayah yaitu yang pertama adalah keunggulan komparatif, kedua location question atau LQ, dan juga yang terakhir ada analisis shift share. Keunggulan komparatif atau comparative advantage mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo pada tahun 1917 sewaktu membahas perdagangan antar dua negara. Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara yang saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, maka kedua negara tersebut akan beruntung. Keunggulan komparatif suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini yakni dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah real. Apabila keunggulan itu adalah dalam bentuk nilai tambah real, maka dinamakan keunggulan absolut. Komoditi yang memiliki keunggulan walaupun hanya dalam bentuk perbandingan lebih menguntungkan untuk dikembangkan dibandingkan dengan komoditi yang lain yang sama-sama diproduksi oleh dua negara atau daerah. Lokasi quotient atau quotient lokasi atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah, tingkat pendapatan dan jumlah lapangan kerja. Selanjutnya yaitu analisis shift share. Analisis shift share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor industri di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan metode LQ. Metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan, sedangkan metode shift share memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang bisa membuat suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif atau comparative advantage. Faktor-faktor yang dapat membuat suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada pemberian alam. Yang kedua ada masyarakatnya menguasai teknologi mutakhir, menemukan hal-hal baru untuk jenis produk tertentu. Yang ketiga masyarakatnya menguasai keterampilan khusus. Yang keempat wilayah itu dekat dengan pasar. Yang kelima wilayah dengan aksesibilitas tinggi. Yang keenam daerah konsentrasi atau sentra dari suatu kegiatan sejenis. Yang ketujuh daerah aglomerasi dari berbagai kegiatan. Yang kedelapan upah buruh yang rendah dan tersedia dalam jumlah yang cukup, serta didukung oleh keterampilan yang memadai dan mentalitas yang mendukung. Yang kesembilan, mentalitas masyarakat yang sesuai untuk pembangunan. Jujur, terbuka, mau bekerja keras, dan disiplin, sehingga lingkungan kehidupan aman, tertib, dan teratur. Dan yang kesepuluh, kebijakan pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang analisis yang digunakan pada video ini, yakni menggunakan
metode LQ atau Location Quotient. Dari perhitungan metode LQ yang telah kita lakukan, dapat dilihat mana sektor yang basis atau unggul dan non-basis atau tidak unggul dari Kabupaten Trenggalek. Dari 17 sektor, terdapat 9 sektor basis atau unggul, yaitu yang pertama industri pengolahan, yang kedua pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Yang ketiga yaitu konstruksi, yang keempat perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Yang kelima, transportasi dan pergudangan. Yang keenam, penyediaan akomodasi dan makan minum. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Yang kedelapan, jasa perusahaan. Dan yang kesembilan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selanjutnya ada 8 sektor non-basis dari 17 sektor. Yang pertama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Yang kedua, pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, pengadaan listrik dan gas. Yang keempat, jasa keuangan dan asuransi. Yang kelima, real estate. Yang keenam, administrasi, pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Yang ketujuh, jasa pendidikan. Dan yang terakhir yakni jasa lainnya. Nah, sekian dari kami tentang penjelasan sejarah, potensi ekonomi, dan juga analisis potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.